Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini materi kita yang pertama yaitu perkembangan model atom. Nah, perkembangan pertama itu dari Dalton. Tapi diawali dulu dengan Demokritus. Tapi Demokritus itu lama banget nih, sekitar 400 tahun sebelum Masehi dan belum terbukti secara eksperimen. Nah, kalau misalnya pas tahun 1803, John Dalton sudah berhasil membuktikannya secara eksperimen. Bagaimana sih model atom Dalton saat itu? Modelnya itu seperti ini doang, benar-benar bulat, tidak ada celah, dan dia padat. Nah, menurut Dalton, atom itu partikel terkecil dari suatu materi yang nggak bisa dibagi lagi. Modelnya benar-benar kayak di gambar yang sebelah kiri ini. Masih sederhana banget ya. Nah, kelemahannya belum bisa menjelaskan sifat kelistrikan pada materi, terus belum bisa menjelaskan cara atom saling berikatan. Nggak mungkin kan ya kalau misalnya bola pejal kayak gini, bola padat, tanpa celah, tapi dia bisa saling berikatan. Kayak misalnya oksigen. Oksigen itu kan O2, berarti O dengan O itu saling berikatan. Nah, kalau memang benar-benar bola padat aja, kok bisa sih saling berikatan? Berarti nggak kayak gini nih. Akhirnya, ada perkembangan kedua dari Thomson pada tahun 1904. Nah, Thomson bilang kalau atom itu tersusun dari partikel yang bermuatan positif, tapi tersebar elektron secara merata. Kemudian ini kalau misalnya ini 2 dimensinya ya kayak gini, kalau misalnya 3 dimensinya kayak gini. Jadi ceritanya yang pink-pinknya ini tuh bermuatan positif dan tersebar elektron di dalamnya secara merata. Makanya disebutnya adalah model atom Rotiki-Smith atau plum pudding gitu. Ya, bola padat bermuatan positif dan di dalamnya tersebar elektron yang bermuatan negatif. Masih sederhana juga nih. Lalu, oh ini ada kelemahannya juga. Jadi kelemahannya itu belum bisa menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom tersebut. Betul, suatu atom memiliki muatan positif dan muatan negatif. Tapi bagaimana sih susunannya? Kan kalau susunannya yang benar itu yang sekarang adalah pakai perkembangan yang kelima kan. Nanti kita bahas. Perkembangan yang ketiga itu dari Rutherford. Nah, ini animasinya. Nah, Rutherford udah bilang nih, oh enggak, kata Rutherford. Kata Rutherford, atom itu elektronnya akan selalu mengitari inti, nggak tersebar merata, dan muatan positifnya atau inti atomnya itu hanya ada di tengah, gitu kata Rutherford. Jadi intinya atom itu terdiri dari inti atom yang bermuatan positif sangat kecil di tengah, kemudian dikelilingi elektron bermuatan negatif dengan jarak yang sangat jauh. Nah, kelemahannya belum bisa menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Kalau memang dia itu ada di sekitar inti yang muatannya jelas-jelas positif, harusnya muatan negatifnya itu kan bisa sewaktu-waktu ketarik gitu kan ke dalam inti. Karena plus sama minus biasanya akan selalu tarik-menarik. Tapi Rutherford belum bisa menjelaskan kenapa elektron itu nggak jatuh ke dalam inti. Lanjut perkembangan keempat. Nah, di sini nih yang lumayan berguna sampai saat ini yaitu model atom Bohr. Dia menemukan lintasan elektron. Nih, lintasannya kalau misalnya di 2 dimensi kayak gini ya, kayak bentuk planet gitu ya. Nah, kalau di 3 dimensinya kayak gini. Jadi, elektron itu nggak jatuh ke dalam inti gara-gara punya lintasan tersendiri. Nih, atom terdiri atas inti atom bermuatan positif dan elektron mengelilingi inti pada lintasan tertentu. Nah, lintasannya itu disebut dengan kulit elektron ataupun tingkat energi. Nah, selanjutnya ini.
tingkat energi paling rendah terdapat pada kulit elektron paling dalam, kulit pertama gitu ya, N sama dengan 1, kulit kedua, N sama dengan 2, dan tingkat energi paling tingginya itu kulit elektron paling luar gitu. Jadi ini energi yang paling rendah sampai energi yang paling tinggi. Dan elektron bisa berpindah dari satu lintasan ke lintasan lain. Kalau misalnya di sini dia dari lintasan atau kulit ketiga gitu ya, dia pindah ke mau pindah ke kulit pertama, di kulit kedua. Nah, maka dari itu dia melepaskan foton gitu. Jadi makanya di sini dibilang elektron dapat berpindah ke lintasan lain dengan menyerap ataupun melepaskan foton. Kalau misalnya dari kulit luar pindah ke kulit yang lebih dalam, dia akan melepaskan foton. Tapi kalau misalnya kulit yang lebih dalam mau pindah ke kulit yang lebih luar, dia akan menyerap foton. Seperti itu. Kelemahannya hanya mampu menjelaskan spektrum atom hidrogen, tapi belum bisa nih menjelaskan spektrum atom dengan jumlah elektron yang lebih banyak lagi. Akhirnya muncul perkembangan kelima pada tahun 1926 dan ini digunakan sampai sekarang. Nah, kalau misalnya kata Schrödinger, elektron itu betul mengelilingi inti, tapi elektron berputar dalam bentuk gelombang. Jadinya posisi elektron itu tidak dapat ditentukan dengan pasti. Makanya hanya kebolehjadian tempat menemukannya elektron. Belum pasti di lintasan pertama, belum pasti di lintasan kedua, seperti itu ya. Tapi tetap Schrödinger menyetujui bahwa atom itu mempunyai kulit-kulit elektron dan setiap kulitnya punya subkulit. Untuk kulit dan subkulit nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya ya. Nah, ini kemungkinan lokasi ditemukannya elektron itu disebut orbital. Jadi, orbital adalah tempat kemungkinan terbesar ditemukannya elektron gitu. Nah, orbital ini bisa kita cari atau tempat ini lokasi penemuan ditemukannya elektron itu bisa kita cari dengan bilangan kuantum. Bilangan kuantum itu nanti bakal kita bahas di pertemuan selanjutnya juga. Jadi ini kesimpulannya. Yang pertama katanya atom itu hanya bola tanpa apapun, tidak bisa dibagi lagi menurut Dalton. Lalu ada J.J. Thomson menemukan elektron yang menyebar secara rata katanya. Yang pink-pinknya ini adalah muatan positif semua nih. Kalau kata J.J. Thomson. Terus di perkembangan ketiga Rutherford bilang, oh enggak, muatan positifnya itu cuma di tengah doang, di inti atom. Sementara elektron berputar di sekeliling inti atom. Tapi kan harusnya kalau misalnya elektron berputar di sekeliling inti, bisa sewaktu-waktu jatuh ke dalam inti kan ya? Akhirnya disempurnakan lagi oleh teori keempat, oleh Bohr. Ini loh, elektron itu punya lintasan, makanya dia tidak bisa jatuh ke dalam inti. Nah, pada tahun 1926 sampai sekarang yang dipakai adalah ini. Bahwa ini yang biru-biru ini hanya awan elektron saja. Jadi, elektron itu belum pasti letaknya di sini. Belum pasti letaknya di sini. Hanya kebolehjadian menemukannya elektron. Tapi, Schrödinger tetap setuju bahwa adanya kulit-kulit atom di sini, di awannya ini terdiri dari orbital-orbital atau lintasan-lintasan gitu. Kita masuk ke materi selanjutnya tentang nomor atom dan nomor massa. Nah, di sini yang pertama ada notasi unsur dulu. Jadi kalau notasi unsur ini pastinya simbol dari sebuah unsurnya. Kemudian di sini ada A, B, dan C. A itu nomor atom, B itu nomor massa, C itu muatan.
Nah, kalau nomor atom itu merupakan jumlah proton. Sesuai sama video pertama yang menjelaskan bahwa nomor atom sama dengan jumlah proton gitu ya. Nah, yang perlu diingat adalah saat sebuah atom bersifat netral, maka jumlah protonnya akan sama dengan jumlah elektronnya. Nanti kita ke contoh soal ya. Nah, ini yang B adalah nomor massa. Nomor massa adalah gabungan dari jumlah proton ditambah jumlah neutron. Jadi nomor massa sama dengan proton tambah neutron gitu ya. Karena sesuai juga sama di video pertama bahwa massa sebuah atom hanya ditentukan berdasarkan massa proton dan neutronnya. Makanya proton ditambahkan neutron. Kenapa elektron nggak ikut ditambahkan? Karena elektron tuh benar-benar yang ringan banget sampai-sampai hampir tidak menambah massa sebuah atom gitu. Dan yang C adalah muatan. Contohnya seperti ini. Ini atom netral dulu ya, yang tanpa muatan. Makanya di sini tidak ada muatannya. Di sini 11 itu berarti nomor atom dan 23 adalah nomor massa. Yang lebih kecil selalu nomor atom dan yang lebih besar selalu nomor massa. Jadi di sini nomor atom sama dengan proton, sama dengan 11. Jadi kalau ditanya jumlah protonnya berapa, jawabannya adalah 11. Kalau ditanya elektronnya berapa, 11 juga. Kenapa 11 juga? Karena ini adalah atom netral. Kalau atom netral yang perlu diingat apa? Tadi, proton sama dengan elektron. Itu kalau netral gitu. Nah, selanjutnya nomor masanya adalah 23. Kalau misalnya ditanya neutronnya berapa, jawabannya adalah nomor massa dikurangi proton alias 23 dikurang 11. Gitu. Atau nomor massa dikurang nomor atom juga bisa. Hasilnya adalah 12. Lalu bagaimana dengan contoh unsur yang bermuatan? Kita akan bahas berikut ini. Nah, ini bermuatan. Ini muatannya positif 1. Nah, pastinya ini adalah nomor atom yang lebih kecil dan nomor massa adalah yang lebih besar. Nomor atom akan selalu menggambarkan jumlah proton. Jadi, jumlah protonnya pasti 11. Tapi apakah jumlah elektronnya juga 11? Belum tentu. Bahkan bukan belum tentu, tapi memang bukan 11 karena dia bermuatan. Nih, protonnya 11, tapi elektronnya bukan 11, tapi 11 kurang 1. Kok dikurang 1, Bu? Kenapa dikurang 1? Karena di sini ada muatan. Muatannya positif 1. Karena muatan positif berarti elektron dilepas. Makanya kalau elektron dilepas, jadi dikurangin 1 jumlah elektronnya. Jadi elektronnya adalah 10. Yang perlu diingat adalah ketika sebuah unsur bermuatan, maka proton tidak sama dengan elektron. Itu. Untuk neutronnya sama ya, nomor massa dikurangi proton. Yaitu 23 kurang 11. Hasilnya adalah 12. Ini untuk muatan positif, kalau untuk muatan negatif yang seperti ini. Protonnya yang di bawah alias nomor atom 16. Nah, elektronnya apakah 16 juga? Tentu tidak, karena ini bermuatan. Kalau bermuatan, di sini muatannya negatif, negatif 2. Kalau muatannya negatif, artinya menangkap 2 elektron. Makanya kalau di sini dikatakan muatannya negatif, justru malah ditambahkan jumlah elektronnya. 16 ditambah 2. Hasilnya adalah 18. Untuk neutronnya sama rumusnya, nomor massa dikurang proton atau nomor massa dikurang nomor atom. Sama aja ya, jadi yang besar dikurang yang kecil. 32 dikurang 16, hasilnya 16.
Selanjutnya kita akan membahas tentang isotop, isoton, dan isobar. Yang pertama ada isotop dulu. Jadi kalau isotop di sini, nomor atomnya sama dan nomor masanya berbeda. Jadi punya jumlah proton yang sama, tapi jumlah neutronnya beda. Misal di sini ada natrium dengan nomor atom 11, tapi nomor masanya 23. Yang kedua, bedanya di sini. Jadi, mudahnya angka di bagian bawah sama, sedangkan angka di bagian atas berbeda. Makanya yang membedakan itu hanya nomor masanya saja. Selanjutnya yang kedua adalah isoton. Neutronnya sama, tetapi nomor atom dan nomor masanya berbeda. Mudahnya adalah selisih angka di atas dan bawah pasti sama. Contoh yang ini ya. Selisihnya atau cara menghitung neutron itu kan atas dikurang bawah ya, nomor massa dikurang nomor atom. Coba kita hitung. 23 maksudnya. 23 dikurang 11. Hasilnya adalah 12. Coba yang ini sekarang yang kedua. 24 dikurang 12. Hasilnya juga 12. Maka jumlah neutronnya adalah sama. Ini disebut juga dengan isoton. Mudahnya, selisih angka di atas dan di bawah pasti sama. Selisihnya sama-sama 12 ya. Yang terakhir adalah isobar. Nomor masanya sama, tapi nomor atomnya beda. Nih, nomor masanya sama ya. Sama-sama 14, tapi nomor atomnya beda. Di sini satunya 7, di sini 8. Gitu. Cara mengingatnya adalah angka di bagian atas sama, sedangkan angka di bagian bawahnya beda. Terima kasih. Sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.